Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 3 Januari 2021. Hari ini gereja merayakan pesta penampakan Tuhan atau Epifani. Injil hari ini diambil dari Matius bab 2 ayat 1-12. Kita diingatkan untuk senantiasa menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, terima kasih kami haturkan kepadamu karena Engkau menampakkan dirimu secara nyata lewat Putramu Yesus Kristus kepada kami umat-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami pun turut merasakan dan melihat Engkau dengan mata iman, hati dan pikiran kami. Semoga contoh hidup ketiga orang Majus yang mencari Yesus Kristus selalu menjadi inspirasi hidup kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 2 ayat 1-12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes dan beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal ihwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba-tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah sembahlah Tuhan dengan sepenuh hati. Hari ini kita rayakan pesta penampakan Tuhan kepada ketiga orang Majus.
Dari hasil permenungan, saya melihat ada 3 macam sikap manusia dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama, bagi mereka yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, seperti Maria, Yosef, para gembala, para malaikat, Simeon, secara spontan memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka ini sudah mengalami Allah secara pribadi. Karena itu, hati mereka selalu siap memuji dan mewartakan Tuhan lewat cara hidupnya. Rendah hati, teguh dalam iman, sabar dalam penderitaan, dan selalu bergantung pada kuasa Tuhan. Mereka selalu prioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Di zaman kita sekarang, banyak orang yang sudah alami Allah. Karena pengalaman itu, ada orang yang tinggalkan kekayaan dunia dan melayani Allah lewat bekerja untuk orang miskin dan orang sakit. Kita ingat saudari kita, Suster Lucia, asal Indonesia, anak orang kaya, tamatan S2 di Amerika, yang pernah diviralkan ceritanya lewat WhatsApp beberapa tahun lalu. Ia bergabung dalam Ordo Mother Teresa dari Kalkuta, India. Kini melayani orang sakit, miskin, dan kotor di India. Konsentrasinya hanya pada melayani Tuhan lewat sesama yang miskin. Yang kedua, bagi mereka yang belum mengalami Allah secara pribadi, tetapi selalu punya kerinduan yang sangat tinggi untuk bertemu dan mengalaminya. Ketiga orang Majus dalam cerita Injil hari ini adalah simbol dari mereka yang selalu mencari Tuhan dalam hidupnya. Mereka tinggalkan status, kekayaan, kedudukan, dan mau bertemu dengan Allah. Mau bertemu dan alami Tuhan secara langsung. Karena kerinduan untuk mengalami Tuhan secara sangat tinggi, maka mereka korbankan waktu, tenaga, dan pikiran lewat membaca buku rohani, menonton video tentang kehidupan Yesus Kristus, mengikuti retret, rekoleksi, dan mengikuti misa harian. Ketiga orang Majus dalam cerita hari ini mengikuti bintang yang menghantar mereka ke kandang Natal di mana Yesus lahir. Mereka berjalan berhari-hari mencari Tuhan. Mata hati mereka selalu melihat ke atas, memohon petunjuk dari Tuhan. Cahaya Tuhan lewat bintang menuntun hati dan pikiran mereka menuju tempat kediaman Tuhan. Kerinduan dan usaha mereka berhasil. Mereka menemukan Tuhan di kandang Natal. Sikap ketiga adalah sikap yang ditunjukkan oleh Herodes. Herodes yang pura-pura mau memuji dan menyembah Tuhan, tetapi sebenarnya ada ketakutan dan kecemasan dalam dirinya bahwa ia akan kehilangan kekuasaan. Karena itu muncullah dalam pikiran dan hatinya untuk membinasakan Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus sungguh mengganggu kenyamanan hidupnya. Ia berpikir bahwa Yesus Kristus akan menjadi saingannya. Yesus Kristus akan mengambil kekuasaannya. Rasa takut dan cemas berlebihan sungguh mengganggu ketenangan batinnya. Untuk menghilangkan rasa takut dan cemas akan kehilangan kuasa dan status sebagai raja, ia menyuruh prajuritnya membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun di Bethlehem dan sekitarnya. Ia memanfaatkan kuasanya untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Pada zaman kita, masih banyak orang yang memiliki sikap seperti Herodes. Sikap pura-pura, tidak mau menerima kelebihan sesama. Sikap mau main kuasa, sombong, tidak mau menerima kenyataan, menolak Tuhan, dan pentingkan diri sendiri. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pesta hari ini mau mengingatkan kita bahwa yang pertama, Tuhan selalu menampakkan dirinya kepada kita, entah lewat doa, permenungan, atau lewat sesama dan alam sekitar kita. Yang kedua, Tuhan sudah menampakkan dirinya kepada sesama kita. Untuk mereka ini, Tuhan sudah dialami secara pribadi.
Karena itu Tuhan sudah menjadi prioritas pelayanan lewat melayani sesama yang miskin. Yang ketiga, masih ada di antara kita yang selalu berusaha mencari Tuhan dalam hidupnya. Mereka belum alami Tuhan secara pribadi. Untuk mereka perlu diberi bantuan lewat informasi yang meneguhkan. Kepada mereka ini tolong diberi buku-buku atau video agar iman mereka bertumbuh subur dan pelan-pelan mengalami Tuhan secara pribadi. Dan yang terakhir, masih ada di antara kita yang memiliki sikap seperti Herodes. Doakanlah mereka, semoga berkat doa kita, Tuhan menggerakkan hati dan pikirannya agar bertobat. Marilah saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sembahlah Tuhan kita dengan sepenuh hati. Ketuklah pintu hatinya setiap hari, agar rahmat dan berkat-Nya selalu dicurahkan kepada kita. Semoga lewat perayaan hari ini, doa ketiga orang Majus dan doa Bunda Maria, kita akan alami dan rasakan kehadiran Tuhan dalam hidup harian kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.